Film akan tertuju pada seorang pria bernama Toeng yang sedang tertidur pulas akibat perlombaan mukbang semalam. Lalu kemudian datanglah petugas pengusir nyamuk untuk menetralisirkan daerah tersebut. Si Toeng pun terbangun dan mengira asap yang disebabkan oleh si petugas pengusir nyamuk tersebut adalah sebuah kebakaran. Alhasil ia pun memutuskan untuk lompat dari jendela kamarnya yang berada di lantai atas. Dan inilah Zack is Zero. Di awal film, adegan akan terfokus pada 3 orang sahabat konyol yang lagi asik nonton film mantap-mantap sambil col-col. Mereka adalah Toeng, Ateng, dan Puteng. Di saat mereka lagi asik nonton film mantap-mantap, tiba-tiba si Puteng melihat seekor tikus yang muncul merusak momen mereka. Tetapi Toeng berhasil menangkap tikus tersebut dan kemudian memainkannya. Tidak lama kemudian muncullah sahabat lain mereka bernama Otong dari balik pintu kamar yang membuat Toeng tersenggol olehnya hingga seekor tikus yang berada di tangannya dengan tidak sengaja masuk ke dalam perutnya. Singkat cerita, terlihat Toeng yang sedang makan di sebuah kantin di kampusnya. Di sana, ia terus memperhatikan bagian bawah salah satu wanita cantik yang juga sedang makan di sana bersama teman-temannya. Ia bernama Ines. Ines sendiri merupakan atlet aerobik dan juga salah satu wanita paling populer di kampus tempat si Toeng kuliah. Dan faktanya, Ines adalah seorang wanita yang tersegel atau bisa disebut masih perawan. Pada suatu hari, terlihat Ines dan kawan-kawan yang sedang berada di sebuah kereta. Di sana ada juga seorang pria di belakang Ines yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tetapi untung saja ada penumpang lain yang melihat kenakalan dari si pria tersebut untuk kemudian menggagalkan aksinya. Setelah itu datanglah si Toeng yang menggantikan posisi dari si pria tersebut. Alhasil Ines pun menghantam burung puyuhnya karena Ines mengira Toenglah yang dari tadi mencoba melecehkannya. Akibat kejadian tersebut, Toeng pun dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi burung puyuhnya yang bengkok, kayak ular kelilit hutang. Atas kejadian itu pula, Ines pun datang menjenguk Toeng untuk meminta maaf. Di pertemuan secara langsung pertama mereka pun berkenalan dan saling mengenal satu sama lainnya. Si Toeng yang merupakan anak baru di kampus Ines seketika jatuh hati dengan kelembutan sikap dan kecantikan paras wajah si Ines. Apalagi setelah ia diberi tempat latihan sementara untuk mengembangkan bakat karateka yang ia punya oleh si Ines. 고맙다고. Singkat cerita, malam pun tiba. Di suatu malam, geng Toeng dan kawan-kawan dan juga geng Ines dan kawan-kawan kini sekarang telah akrab, menjadi satu wadah pertemanan yang utuh. Mereka pun merayakan hal tersebut dengan minum amer bersama. Hingga kemudian datanglah cowok keren untuk ikut bergabung bersama mereka. Cowok keren itu kita panggil saja Angga. Di momen tersebut secara tiba-tiba Angga mengungkapkan perasaannya dan meminta Ines untuk menjadi pacarnya. Awalnya Ines menolak karena menganggap Angga hanya main-main dengannya dan mengira cowok sekeren Angga pasti ceweknya banyak. Namun dengan kata-kata buayanya, Angga pun berhasil meyakinkan Ines untuk mempercayainya dan kemudian menjadi pacarnya. Namanya juga cewek, giliran lihat cowok yang good looking sedikit saja langsung diembat. Padahal kan baru kenal, dasar betina. Keesokan harinya, Ines dihampiri oleh seorang wanita berambut pendek. Kita panggil saja Salma. Seketika Salma menampar Ines sembari berkata bahwa Ines adalah wanita rendahan yang bisanya merebut pacar orang. Hal tersebut ia lakukan karena sebenarnya ia adalah pacar dari si Angga dan menganggap Ines telah merebut Angga darinya. Kemudian Ines pun terbangun dan seketika menampar balik Salma tanpa mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Salma pun keluar dari sana dan secara kebetulan ia bertemu dengan si Angga. Ia pun memutuskan hubungannya dengan si Angga sembari berkata, "Dasar buaya, kalau udah dapat enaknya langsung cari yang baru." 얘기 다 끝났니?
Angga pun menghampiri Ines untuk mencoba menenangkannya dengan sebuah pelukan hangat yang ia berikan. Awalnya Ines menghindar, tetapi karena nyaman di pelukan si Angga, ia pun menikmatinya. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh si Toeng yang juga berada di sana dengan tingkah konyolnya. Scene berpindah yang tertuju pada Ateng dan Otong yang sedang nonton film mantap-mantap. Tetapi tiba-tiba komputer mereka mengalami sedikit gangguan. Karena film mereka belum selesai, mereka pun menelpon pihak servis komputer untuk memperbaiki kerusakan komputer mereka. Di saat yang sama, terdengar langkah seseorang yang sepertinya ingin masuk di kamar tersebut. Ateng dan Otong pun keluar dari kamar tersebut melalui jendela. Dan faktanya, ternyata langkah kaki tadi adalah si Ines dan Angga yang masuk ke kamar tersebut untuk melakukan aksi senam ranjang. Aksi senam ranjang antara Ines dan Angga pun terdengar oleh Toeng yang berada di kamar sebelah. Dan juga Ateng dan Otong yang melihat mereka secara langsung. Untuk kemudian mereka pun col-col sebagai pelampiasan atas film yang belum selesai mereka tonton tadi. Setelah selesai melakukan aksi senam ranjang, Angga berniat untuk pergi dari sana. Namun Ines sempat menahan Angga karena takut Angga pergi meninggalkannya setelah memanen kebun jagung miliknya yang merupakan pengalaman pertama baginya. Dengan kembali mengeluarkan kata-kata buayanya, Angga pun meyakinkan Ines bahwa ia adalah seorang laki-laki bertanggung jawab dan berjanji akan selalu setia menemani Ines di sampingnya. 만났다 올게. Setelah kejadian tersebut, hubungan Ines dan Angga pun terlihat semakin harmonis. Mereka menghabiskan waktu selalu berdua, layaknya seorang pasangan suami istri. Atas perhatian lebih yang diberikan Angga padanya, Ines pun rela memberikan apa yang diinginkan Angga, meskipun hal tersebut menyangkut kevirginian dan masa depannya. Singkat cerita, di suatu hari Toeng bertanya pada kawan-kawan konyolnya tentang bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Karena ia ingin membeli sebuah cincin untuk ia berikan pada Ines di hari ulang tahunnya nanti. Si Ateng dan yang lainnya pun merekomendasikan satu cara agar ia bisa dapat uang yang cukup banyak dalam waktu yang singkat, yaitu dengan cara mereka harus menjadi pria penghibur para tante-tante konglomerat di sebuah tempat hiburan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun melakukannya. Kemudian adegan berganti yang diperlihatkan Ines yang ternyata sedang hamil dengan bukti sebuah tes pack di tangannya. Ia pun menghampiri Angga untuk memintanya bertanggung jawab atas kehamilannya itu. Namun karena si Angga hanya seorang laki-laki mokodo, ia pun memerintahkan Ines untuk menggugurkan bayi di dalam kandungannya dengan memberi Ines salah satu kartu kredit miliknya untuk menanggung seluruh biaya proses pengguguran bayi tersebut. Mendengar perkataan Angga, Ines pun merasa sangat kecewa. Dan ia pun menyadari bahwa si Angga hanyalah seorang laki-laki mokodo yang hanya ingin mempermainkan perasaan wanita tanpa rasa bertanggung jawab sedikit pun sebagai seorang laki-laki. Giliran sudah ditiduri baru menyesal. Dasar betina. Karena Angga tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya, Ines pun dengan terpaksa harus menggugurkan bayi di dalam kandungannya. Tetapi pihak rumah sakit sempat menolak. Karena untuk menggugurkan kandungan, Ines harus didampingi oleh seorang wali. Ines pun menunda rencananya tersebut, sembari mencari wali untuk menemaninya dalam proses aborsinya nanti. Sementara itu, Toeng pun berhasil membeli sebuah cincin untuk Ines. Dari hasil ia menjadi pria penghibur tante-tante konglomerat. Hingga pada malam harinya, Toeng dan kawan-kawan memberi sebuah acara kejutan ulang tahun untuk Ines. Dengan rasa ceria, Toeng pun melemparkan kue ulang tahun di tangannya ke wajah Ines. Lalu kemudian ia memberi sebuah cincin yang ia beli tadi. Tetapi karena Ines lagi banyak masalah, Ines pun terlihat tidak bahagia dengan kejutan ulang tahun dari kawan-kawannya tersebut. Dan malah menampar Toeng karena ia tidak suka dengan perlakuan Toeng terhadap dirinya. Keesokan harinya, Toeng mendapat telepon dari si Ines untuk mengajaknya ketemuan. Toeng pun merasa sangat gembira karena ia pikir Ines akan mengajaknya berkencan,
sekaligus meminta maaf atas kejadian semalam. Tetapi faktanya maksud Ines untuk mengajaknya ketemuan hanyalah untuk meminta Toeng menjadi walinya dalam proses pengguguran bayinya itu. Dan akhirnya pihak rumah sakit pun menyetujui permintaan Ines untuk menggugurkan bayi di dalam kandungannya itu. Setelah selesai melakukan operasi aborsi, terlihat kondisi kesehatan Ines yang menurun drastis. Karena hal itu merupakan pengalaman pertama baginya, yang merupakan seorang wanita virgin. Toeng pun membawa Ines ke apartemennya untuk merawatnya. Karena tidak memiliki cukup uang, Toeng pun dengan terpaksa menjual kembali cincin hadiah ulang tahun Ines dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya. Ia pun senantiasa merawat Ines dengan setulus hatinya, mulai dari membuatkannya makanan, menghibur Ines dengan tingkah laku konyolnya, sehingga membuat Ines tertawa di tengah kesedihannya. Melihat pengorbanan Toeng yang dengan tulus merawatnya, Ines pun merasa sangat terharu dan akhirnya menyadari bahwa Toenglah sosok laki-laki yang sebenarnya pantas untuk ia cintai. Karena Toeng merupakan pria sederhana yang dengan tulus mencintainya tanpa berniat untuk merusakinya. Tidak kayak si Angga yang mau enaknya tapi tidak mau anaknya. Kan bangsat. Singkat cerita, mantan pun tiba. Di dalam adegan ini, kita akan diperlihatkan dengan sebuah olimpiade para atlet-atlet dari beberapa universitas tingkat nasional. Universitas Toeng dan kawan-kawan juga ikut andil dalam olimpiade tersebut. Beberapa atlet profesional saling berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik demi mengharumkan nama universitas mereka. Kemudian adegan akan tertuju pada Toeng yang juga menjadi peserta di dalam perlombaan tersebut. Awalnya, Toeng dengan cukup baik mempertunjukkan keahlian karateka yang ia miliki kepada semua penonton di sana. Tetapi, di salah satu pertunjukannya, Toeng pun harus mendapat cedera di kepalanya setelah ia mencoba melihat Ines yang baru saja tiba di sana. Alhasil, ia pun dilarikan di ruang tim medis. Setelah itu, kini giliran Ines yang tampil di perlombaan tersebut. Ines yang kondisinya belum sembuh total di masa aborsinya, tetap memaksakan dirinya untuk ikut serta di acara olimpiade tahunan tersebut. Hingga pada akhirnya, ia pun mengalami pendarahan yang cukup parah seusai tampil di acara tersebut, yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bersama dengan hal itu, hasil perlombaan olimpiade tingkat nasional pun telah diumumkan. Dan yang menjadi juara umumnya adalah universitas dari si Toeng dan kawan-kawan. Kita kembali ke rumah sakit. Setelah kondisi Ines mulai stabil, secara tiba-tiba datanglah ibu Ines di sana. Tanpa mengucap kata salam, ibu Ines pun seketika menampar Ines karena telah mengetahui bahwa Ines sudah melakukan operasi aborsi. Si Toeng pun juga menjadi korban amukan ibu Ines karena ia kira Toenglah yang telah meniduri Ines sehingga ia hamil. Lalu kemudian Toeng pun menghampiri Angga yang sedang merayakan kemenangan universitas mereka. Tanpa banyak bicara, Toeng pun mengajar Angga secara bertubi-tubi karena Anggalah yang membuat Ines menjadi terpuruk seperti sekarang. Ia pun membawa Angga ke rumah sakit untuk menjelaskan semua yang telah terjadi kepada ibu Ines. Dan kemudian Toeng pun pergi dari sana dengan raut wajah yang menyedihkan.
Di penghujung film, terlihat Ines yang sekarang kondisinya sudah baikan, yang sedang berkunjung ke apartemen Toeng. Di sana, Ines pun mengungkapkan perasaannya bahwa ia telah mencintai Toeng dan meminta Toeng untuk menjadi teman hidupnya. Mendengar hal tersebut, Toeng pun merasa terharu dan seketika memeluk Ines. Momen itu pun diwarnai dengan sekumpulan asap yang Toeng kira asap tersebut berasal dari petugas pengusir nyamuk. Dan faktanya asap tersebut berasal dari api yang membakar sekitar kamar dari si Toeng. Film pun ditutup dengan Toeng dan Ines yang melompat dari jendela atas kamar Toeng dengan sepasang cincin yang melekat di jari manis mereka. Film pun tamat.